Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Fiar Barka. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi sejarah dan sejarah pendidikan jasmani pada zaman primitif dan zaman kuno. Latar belakang studi sejarah. Yang pertama ialah sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau dengan pengetahuan masa lalu, bagaimana ia turut membentuk masa kini, keadaan sekarang yang dapat lebih mudah dipahami. 2. Guru pendidikan, pelatih olahraga ataupun petugas rekreasi setidaknya menaruh minat pada latar belakang pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi karena beberapa hal. Yang ketiga, sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberikan ilham bagi pemecahan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi. Sejarah primitif. Aktivitas fisik merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia yang diawali dari gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagian besar tergantung pada aktivitas otot, yang diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, mencari tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tarian. Mungkin lebih dari zaman manapun, mereka sangat mementingkan tarian. Menari adalah alat komunikasi untuk manusia dengan bahasa yang tidak memadai. Tarian merupakan cara untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Demikian pula dengan permainan, merupakan bagian yang terpenting bagi kehidupan bangsa primitif. Permainan mempunyai maksud yang tertentu. Pertama, bermain merupakan bagian seluruh aktivitas yang didorong oleh kegembiraan, kesenangan, spontan, sebagai kebalikan dan usaha memenuhi kebutuhan hidup, perjuangan, dan mempertahankan hidup. Yang kedua adalah latihan persiapan bagi remaja menjelang kedewasaannya, karena untuk permainan yang diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkat ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan, serta kemampuan yang lainnya yang dipertahankan untuk terus dapat bertahan hidup. Zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah keduanya kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Weng Changwu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan Cina hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, pemanahan, dan pemeliharaan berbagai aktivitas fisik. Sejarah pendidikan jasmani pada zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat, tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Bangsa Greek mencapai puncak tertinggi peradaban dalam aspek-aspek seperti pemerintah, sastra, seni, arsitek, filsafat, dan latihan jasmani. Diduga bahwa keadaan alam lingkungan dan gabungan berbagai pengaruh lainnya yang mendorong kemajuan demikian. Tak ada yang mengetahui dengan pasti perkembangan tersebut dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa Greek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola budayanya. Negara-negara kota tersebut sering berperang yang satu dengan yang lain atau berperang dengan keadaan negara luar daerah Greek. Sejarah pendidikan jasmani pada zaman Romawi. Kekaisaran Romawi telah meninggalkan kesan kebudayaan yang mungkin tak tertandingi oleh kebudayaan kuno lainnya dalam arti jumlah aspek-aspeknya, terutama pemerintah yang efisien, kekuasaan yang luas, hukum, dan organisasi dalam skala yang besar. Bangsa Romawi pada mulanya adalah bangsa yang praktis dan stabil yang menyadari keterbatasan dirinya. Ciri-ciri ini mungkin karena mereka gagal menyemai orang Greek dalam sastra, seni, filsafat, menolak kepercayaan Greek dalam hal perkembangan keseluruhan atau disebut all-around.
Demi kebaikan dari individu sepenuhnya, untuk orang Romawi, perkembangan fisik adalah masalah praktis dan dengan pengaturan tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran. Bersama dengan tumbuhnya kekaisaran dan kota Romawi, kota abadi sebagai pusat kebesaran Romawi, bangsa Romawi menjadi semakin berkurang berpartisipasi dalam latihan jasmani karena lebih mementingkan ilmu, pengetahuan, dan kekayaan. Orang Romawi adalah orang terbaik sebagai prajurit, sebagai insinyur, sebagai pejabat penguasa, tetapi adalah orang terburuk sebagai penonton. Tak berperasaan dan kasar dalam hiburan-hiburan yang diselenggarakan kekaisaran dalam abad-abad terakhir. Zaman abad gelap. Keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad memulai datangnya abad-abad gelap. Kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintah pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran di Eropa Utara, menguasai seluruh Romawi. Sementara zona lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Meskipun demikian, sebenarnya tidaklah hilang sama sekali. Kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad berikutnya dengan unsur-unsur Romawi Greek dan dengan pengarahan dari gereja, bahkan satu saat sampai melebihi kebudayaan Romawi maupun kebudayaan Greek tersebut. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka lakukan. Asimilasi memerlukan waktu yang lama. Segi positif dan kaum barbar fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar dan ke seluruh pelosok Romawi hingga menutupi kelemahan orang-orang. Abad Pertengahan. Dalam masa itu, pendidikan ditunjukkan kepada persiapan pemuda untuk peperangan, latihan penggunaan senjata dan berburu. Itu semua baik untuk menilai sifat-sifat fisik dan moral. Kalau dianggap telah memadai, diadakan upacara pengalihan dari pemuda menjadi orang dewasa. Pada kesempatan itu, ia menerima lembing dan perisai disertai nasihat-nasihat. Untuk menjadi prajurit yang tangguh diperlukan badan yang kokoh, kuat, cekatan, pandai bergulat, renang, tolak peluru, naik kuda. Main bola diajarkan dengan alasan kegunaan dan hiburan, lebih-lebih karena pendidikan intelek dan kewajiban belum berkembang. Maka latihan fisik menempati perhatian yang utama. Permainan zaman itu yang menonjol adalah main bola yang diikuti baik oleh ritter-ritter maupun petani-petani. Juga semacam bowling dan tarian-tarian. Panahan merupakan keharusan dan mendapat perlindungan dari atasan. Mahasiswa semakin gemar main anggar dan bentuk perkumpulan-perkumpulan. Permainan-permainan yang dulu hanya diperlakukan oleh kaum bangsawan sudah banyak ditiru oleh masyarakat. Zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Keduanya timbul pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlahnya pemerintah pusat. Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketiga rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme. Muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulan nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern.
Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan dan gimnastik menjadi bagian internal dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Jika kelompok-kelompok bangsa ingin bersatu atau jika bangsa-bangsa ingin mempertahankan otonomi dan mampu bertahan terhadap tekanan dari luar, rakyatnya harus kuat dan semangat. Karena itu rupanya kita perlu diorganisir program latihan jasmani untuk tujuan tersebut. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya.